Kembali di Kompas Siang, saudara, sejumlah orang yang tergabung dalam Serikat Buruh melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Tim gabungan TNI Polri disiagakan di gerbang masuk DPR MPR RI Jakarta untuk mengamankan jalani aksi ini. Sejak pagi massa mulai berkumpul di depan gerbang DPR MPR Senayan, Jakarta dengan membawa mobil komando. Diagendakan massa yang tergabung dalam Serikat Buruh melakukan aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Untuk mengamankan aksi ini, lebih dari 1.000 personel gabungan dari TNI Polri disiagakan di sekitar gedung DPR MPR. Oleh karena itu, dengan segenap kesungguhan kamu. Sementara itu, saudara, setelah reses selama 1 bulan, Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar masa persidangan kedua yang akan dimulai pada pukul 1 siang ini di Gedung Nusantara 2 DPR RI. Rapat dilaksanakan secara virtual. Selain itu, kehadiran fisik tetap dilaksanakan hanya dengan 20% peserta. Agendanya adalah pembukaan masa sidang kedua tahun sidang 2020 sampai 2021. Informasi terkini dari aksi demo buruh tolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung DPR RI dan juga rapat paripurna pembukaan masa sidang kedua tahun 2020-2021 di Nusantara 2. Kita akan bergabung dengan dua rekan kami, jurnalis Kompas TV ada Francisco Donasiano dan juga Jona Hamonangan. Saya ke Francisco terlebih dahulu yang ada di depan gedung DPR. Sisko, seperti apa aksi massa yang digelar siang hari ini terlebih di tengah pandemi? Ya, selamat siang Medok dan juga saudara. Untuk hari ini atau tepatnya pada pukul 12 siang ini, untuk aksi massa yang berada di depan gedung Parlemen Senayan ini sedang dihentikan atau sedang istirahat terlebih dahulu karena sudah dimulai dari pukul 10 pagi dan rencananya ini untuk aksi demo ini akan berlangsung hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kalau dilihat sekilas tadi memang sejumlah peserta dari aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Serikat Buruh ini semuanya hampir seluruhnya sudah mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker. Tapi memang ada sedikit catatan terkait dengan masalah menjaga jarak. Untuk agenda yang hari ini dilakukan oleh para serikat pekerja ini adalah untuk menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah diteken juga oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 yang lalu. Di sini Serikat Buruh itu meminta juga untuk membatalkan undang-undang tersebut juga dari DPR melalui legislative review atau peninjauan legislatif yang dilakukan oleh DPR. Beberapa langkah juga telah dilakukan oleh buruh, salah satunya juga melakukan judicial review juga ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa kemudian hal ini dilakukan, Medok dan juga saudara? Karena menurut Pak Serikat Buruh tersebut, undang-undang ini tidak berpihak kepada para buruh, khususnya pada klaster ketenaga kerjaan, sehingga para buruh ini berusaha untuk memperjuangkan hak-haknya. Tetapi dari pihak pemerintah sendiri juga telah membuka sebenarnya kesempatan juga bagi masyarakat yang merasa kurang puas dengan undang-undang ini untuk dapat melakukan judicial review juga ke Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat di sini memang untuk agendanya sendiri untuk di bulan November ini akan diagendakan sebenarnya ada 3 kali dari Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia ini terkait unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law, yaitu kemarin pada tanggal 2 November 2020, kemudian pada hari ini dan rencananya esok hari juga akan dilakukan, Maidop dan juga saudara. Dan untuk jumlah massa yang di sini memang kalau dibandingkan dengan demo-demo yang terjadi sebelumnya di seputar Gedung Parlemen Senayan ini memang tidak sebanyak seperti biasanya. Hal ini dilihat dari arus lalu lintas yang terjadi pada hari ini, sehingga pihak kepolisian maksud kami tidak melakukan rekayasa lalu lintas pada siang hari ini. Maidop. Tapi kalau misalnya di sana tidak ada rekayasa lalu lintas, ada pilihan jugakah? Artinya situasional kalau nanti misalnya massa menutup jalan? Kalau kami pantau dari pergerakan dari pukul 10 pagi hingga menuju istirahat tadi, memang untuk sebagian jalan di depan, khususnya hanya di daerah depan di gedung MPR DPR Senayan ini, hanya satu jalur yang kemudian diambil oleh masa aksi ini untuk melakukan orasi di depan gedung DPR MPR. Tetapi bukan menutup kemungkinan apabila kita berkaca pada unjuk rasa atau aksi-aksi yang pernah dilakukan, bukan tidak mungkin sebenarnya Medop dan juga saudara apabila nantinya ada sejumlah massa yang kembali berkumpul atau berkonsentrasi lagi di daerah ini, bisa jadi ada pengalihan arus lalu lintas di depan gedung DPR MPR Senayan ini. Tetapi kalau kami memantau sejak pagi hingga saat ini, jumlah massanya ini hanya berkonsentrasi di depan gedung DPR MPR yang dari arah Gatot Subroto menuju arah Selipi. Ini artinya kemungkinan besar untuk di daerah ini masih belum adanya rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian.
Nah, berbicara juga terkait masalah unjuk rasa yang digelar pada hari ini juga, selain masalah pembatalan Undang-Undang Omnibus Law, sebenarnya para buruh ini juga menyayangkan terkait surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja terkait masalah upah minimum yang tidak jadi naik 2021. Karena berbagai alasan juga, salah satunya adalah pandemi dan juga pendapatan perusahaan yang tidak maksimal di tengah pandemi COVID-19 ini. Sehingga ini kemudian yang digaungkan juga, digembar-gemborkan juga, digencarkan juga oleh para serikat buruh ini untuk dapat bersama-sama juga mencari titik temu antara pemerintah dan juga para buruh terkait masalah ini. Maidop. Dari bagian luar gedung DPR kita sekarang menuju ke bagian dalam, ada Jona Hamonangan di sana. Pembukaan masa sidang kedua periode sidang 2020-2021. Jona, rapat paripurna segera dimulai siang ini, lalu apakah nantinya akan ada pembahasan soal Undang-Undang Cipta Kerja yang sampai saat ini masih ditolak oleh masyarakat terutama kaum buruh? Nanti akan diisi terkait dengan pembahasan seperti mekanisme mungkin pembatalan dari Undang-Undang Cipta Kerja atau mungkin adanya dikeluarkan seperti undang-undang di mana merupakan pengganti dari Cipta Kerja yang selama ini dianggap tidak relevan dengan kebutuhan buruh. Dan untuk masa pembukaan sidang kedua sendiri nanti rencananya akan dibuka pada pukul 1 siang dan nanti akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Apakah nanti dalam pidato akan disampaikan mengenai adanya rancangan perubahan atau mungkin pembahasan isu, ini merupakan satu topik yang cukup menarik untuk mungkin bisa didengar. Ini merupakan salah satu aspirasi buruh. Mengapa para buruh melaksanakan demonstrasi hari ini? Dikarenakan mereka menginginkan agar DPR bisa melakukan dinamakan dengan legislative review atau tinjauan legislasi, di mana ini merupakan satu harapan agar DPR bisa merubah atau menyusun dari komponen dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap tidak baik atau dalam artian adalah tidak mewakili dari mungkin beberapa hal seperti pekerjaan buruh atau mungkin dalam ketentuan lain. Mengenai nanti dari hasil dari rapat paripurna, tentu saja ini akan menjadi catatan bagi para buruh apakah penyampaian ini nanti akan dibahas atau tidak sama sekali. Dan tentu saja kami masih menunggu apakah nanti dalam masa pembukaan rapat paripurna nanti akan dibahas mengenai pembahasan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri. Maidop. Jona, kemudian yang kita bisa lihat dan juga terjadi adalah masa kembali menggelar aksi di depan gedung DPR RI. Lalu apa respons dari para anggota Dewan yang akan menggelar paripurna di persidangan kedua, Jona? Ya Maidop, dalam catatan kami dari Partai Demokrat, mereka sendiri sudah menyiapkan satu langkah yang dinamakan dengan tinjauan legislasi atau legislative review. Apakah nanti akan disampaikan mengenai mungkin pendapat dari kaum buruh di masa persidangan, itu saja menjadi satu hal yang cukup penting. Apakah nanti Partai Demokrat sudah bisa membawa angin segar perubahan khususnya pada kaum buruh mengenai dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dari KSPI sendiri, mereka sudah menyampaikan beberapa catatan atau mungkin beberapa surat kepada pimpinan DPR dan juga kepada seluruh 575 anggota Dewan mengenai harapan terkait dengan adanya legislasi review sendiri. Mereka sendiri tidak hanya menyampaikan tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi untuk merubah dari komponen Cipta Kerja, tapi juga mereka mengharapkan kepada DPR untuk bisa melakukan tinjauan legislasi. Apakah nanti ada penambahan partai atau mungkin di luar dari Partai Demokrat yang akan melakukan tinjauan legislasi? Kami akan menunggu sampai selesai dari rapat paripurna. Apakah nanti akan ada catatan penting atau mungkin ada beberapa hal yang menjadi poin dari pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana mungkin nanti akan ada beberapa hal yang dianggap menguntungkan bagi kaum buruh. Kami akan menunggu sampai selesainya rapat paripurna yang mungkin nanti akan selesai antara 1 sampai 2 jam setelah dibukanya rapat paripurna ini. Maidop. Terima kasih, melaporkan langsung dari 2 titik di gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan sebelumnya ada Francisco Donasiano. Terima kasih rekan-rekan.